hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami serahkan waktu kepada hambanya, Saudara Yosua Nasution. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas waktu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman pada malam hari ini, dan berikanlah hikmah dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau singkapkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosua Nasution. Saya adalah mahasiswa praktek dari STTRI Jakarta. Saya melayani untuk gereja Isa Al-Masih Surabaya untuk 2 bulan ke depan. Saya memasuki minggu kedua saya, tapi saya ditempatkan di Darmo, jadi mungkin saya hanya bisa sekali-sekali saja datang ke sini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema yang saya persiapkan pada malam hari ini adalah berbicara mengenai kasih karunia atau anugerah, atau bahasa kerennya adalah grace, bahasa Inggrisnya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai kasih karunia, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar lagu rohani bahasa Inggris lama yang berjudul Amazing Grace. Pencipta dari lagu ini adalah John Newton, seorang pedagang budak. John Newton ini dilahirkan pada tahun 1725 di Wapping, di sebuah distrik di London. John Newton kehilangan ibunya saat ia masih berusia 6 tahun, segera sebelum ulang tahunnya yang ke-7. Ayahnya John Newton adalah seorang pelaut yang ketat dan tegas, yang membawanya ke laut pada usia 11 tahun. Nah, pada tahun 1744, John Newton dipaksa masuk ke Royal Navy, sebutan bagi angkatan laut kerajaan. Nah, karena merasa tidak nyaman, John Newton ini mencoba untuk kabur, namun selalu tertangkap. Newton pun kembali diseret ke kapal dan dicambuk di depan umum. Newton tumbuh besar dengan kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan yang kasar, sehingga membuat kepribadiannya menjadi buruk. Dia juga tumbuh menjadi seseorang yang tidak mempercayai Allah, bahkan sering menghujat Allah. Nah, suatu waktu Newton ini memikirkan sebuah rencana agar dia bisa dipindahkan ke kapal pengangkut budak. Dan sejak saat itu, ia berlayar mengarungi laut lepas di pantai Sierra Leone di Afrika. Dan pada saat dia mengumpulkan budak yang telah ditangkap, dan dia membawanya ke dalam pedalaman. Disitulah John Newton memulai karirnya dalam perdagangan budak dan mendapatkan keuntungan yang besar dari hal itu. John Newton pernah mengatakan bahwa ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri para budak yang sudah tidak laku dijual kemudian dibantai. Dia sendiri juga pernah membersihkan darah para budak dari lantai kapal. Newton sendiri sering diajak oleh kapten kapal dan sering bertengkar dengan beberapa rekannya, sehingga sering sekali membuatnya hampir kehilangan nyawa. Pernah pula ia hampir mati kelaparan, dipenjarakan,
dan dirantai seperti seorang budak, lalu dipaksa bekerja di sebuah perkebunan di Afrika. Dan pada tahun 1748, ia lari dan diselamatkan oleh seorang kapten kapal yang mengenal ayahnya Newton. Nah, pada waktu itu, mereka ingin kembali berlayar ke Inggris, namun kapal mereka terperangkap dalam badai yang sangat ganas. Pada waktu itu, tanpa sadar, Newton memohon keselamatan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya, meskipun badai membuat kapal mereka rusak parah, namun mereka semua tetap selamat. Inilah awal mula pertobatan dari John Newton. Dan hingga saat ini, John Newton telah mengarang kira-kira 280 lebih judul lagu, dan salah satu yang paling terkenal berjudul Amazing Grace. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan pada malam hari ini menceritakan beberapa hal yang terjadi saat penyaliban Yesus di Golgota. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik, yang saya temukan saat saya mencoba merenungkan ayat ini. Yang pertama adalah saat Alkitab itu menceritakan bahwa ketika Yesus disalibkan, dia disalibkan di antara dua orang penjahat. Hal ini bisa kita temukan dalam ayat 32 dan 33. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan, melainkan hal yang sudah dinubuatkan jauh sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam Yesaya 53 ayat 12b yang mengatakan bahwa ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Atau di dalam Lukas 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa kitab nas suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi saya ini adalah suatu hal yang cukup aneh dan mencengangkan. Normalnya pada masa itu apabila seorang raja yang dihukum mati, maka ia akan berdiri bersama dengan panglima-panglimanya. Apabila seorang guru yang dihukum, maka ia akan berdiri bersama dengan murid-muridnya. Dan apabila seorang kepala penjahat yang dihukum, maka ia akan berdiri bersama dengan antek-antek kepercayaannya. Namun anehnya, Yesus yang saat itu disebut dan dikenal sebagai seorang guru yang memiliki 12 murid kepercayaannya, justru dihukum dan digantung di antara para penjahat. Belum lagi letak salib Tuhan Yesus itu berada di tengah. Menurut literatur yang saya baca, posisi tengah merupakan posisi yang paling jahat. Nah, Matthew Henry dalam tafsirannya berkata, seandainya Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang murid, maka hal itu adalah suatu kehormatan baginya. Namun realitanya, Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat yang memang layak untuk mendapatkan hukuman mati atas kejahatan yang telah mereka perbuat semasa hidupnya. Apabila kita melihat hal ini dari sudut pandang kita saat ini, mungkin kita bisa berkata, itu kan bukti bahwa Yesus mau menggenapi apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, saat saya mencoba membayangkan, memposisikan diri berada di antara kerumunan pada saat itu, hal ini memang merupakan sebuah hal yang cukup miris dan menyayat hati. Namun saya juga menyadari bahwa sekelas murid-murid Tuhan Yesus saja masih takut akan kematian. Lalu bagaimana dengan kita yang katanya ingin menderita seperti Kristus? Hal menarik selanjutnya adalah mengenai percakapan antara Yesus dan kedua penjahat itu. Bapak Ibu bisa sekali lagi membacanya dalam ayat 39-40. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya memang nggak tahu pasti berapa meter atau berapa sih jarak sebenarnya antara tiang salib Yesus dan tiang salib para penjahat itu. Namun apabila saya mencoba membayangkan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, para penjahat ini pasti berbicara dengan suara yang cukup kencang atau bahkan mungkin berteriak. Namun apa yang diteriakkan oleh kedua penjahat ini sangat bertolak belakang. Penjahat yang pertama berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, mereka sama-sama menuliskan bahwa kalimat yang diucapkan oleh penjahat yang pertama ini adalah sebuah kalimat hujatan dan bukan kalimat permohonan. Saya juga sendiri sebenarnya tidak habis pikir, di tengah rasa sakit atas penyiksaan yang tengah dialaminya, di tengah situasi yang membuat nyawanya sedang berada di ujung tanduk, bagaimana mungkin dia masih sempat membuang-buang tenaganya untuk menghujat orang lain. Namun karena orang ini adalah seorang penjahat, mungkin kita bisa maklum atas sikapnya. Yang lebih aneh lagi adalah respon dari penjahat yang satunya, yang bisa Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam ayat 40-42. Kalimat yang pertama adalah, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah?" Bapak Ibu Saudara-saudari, penjahat mana yang takut akan Allah? Penjahat mana yang sekiranya berdoa gitu, merasa bersalah setelah membunuh orang? Apalagi jika mereka sampai dihukum mati. Tentu perbuatan mereka sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Bahkan penjahat itu sendiri mengatakan dalam ayat ke-41 bahwa dia layak menerima hukuman mati. Lalu, apakah normal penjahat seperti itu takut kepada Allah, namun tetap melakukan aksinya sebagai seorang penjahat? Dari respon ini, kita bisa melihat bahwa kemungkinan penjahat ini mungkin pernah melihat Yesus sebelumnya.
Mungkin pernah mendengar Yesus mengajar, atau mungkin pernah melihat salah satu momen Yesus menunjukkan mujizatnya. Dan di dalam ayat ke-42 kata penjahat itu lagi kepadanya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah yang bisa diingat? Apakah penjahat ini ingin Yesus mengingat perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya semasa hidupnya? Ataukah dia ingin mengingat bahwa dia ini pernah membela Yesus dari hinaan? Bahkan saat penjahat yang pertama mengatakan, selamatkanlah dirimu dan kami, si penjahat kedua hanya mengatakan, ingatlah aku dan bukan ingatlah kami. Apakah si penjahat kedua ini membedakan dirinya dengan si penjahat pertama? Ataukah dia adalah tipe orang yang mungkin ingin menang sendiri? Hal yang menurut saya tidak kalah menarik adalah respon dari Yesus sendiri. Hal ini kita bisa baca dalam ayat ke-43. Bapak saudara-saudari, apakah Yesus saat itu terkaget-kaget atau terheran-heran atau bahkan sampai terharu mendengar jawaban penjahat itu sehingga ia tidak sadar mengatakan bahwa ia akan menyediakan tempat bagi para penjahat itu di Firdaus? Ataukah perbuatan si penjahat itu yang menggerakkan hati Yesus untuk melupakan segala dosa dan perbuatan si penjahat itu? Ternyata jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu tidak dapat diperoleh dengan perbuatan jasmani atau perbuatan duniawi. Keselamatan kita itu hanya dapat diperoleh oleh kasih karunia semata, atau yang biasa kita kenal dengan istilah saved by grace atau diselamatkan oleh karunia semata. Gak ada kata-kata atau perbuatan-perbuatan kita yang bisa merayu Yesus agar ia menyelamatkan kita. Kenyataan bahwa Yesus menerima si penjahat itu adalah bukti nyatanya. Apabila Yesus menyelamatkan berdasarkan perbuatan, tentu orang itu pasti tidak akan diselamatkan. Namun kenyataan bahwa Yesus menyelamatkan orang tersebut dan menggunakan tenaga manusia terakhirnya untuk mengatakan hal itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus juga menganggapnya berharga. Tuhan Yesus masih mengasihinya dan Tuhan Yesus mengampuninya. Jawaban si penjahat kedua tadi juga merupakan menurut saya jawaban iman. Saat-saat akhir dari masa hidupnya adalah saat di mana dia benar-benar berserah dan mengaku kepada Yesus. Dia menyadari bahwa dia itu tidak dapat diampuni atas perbuatannya lagi di dunia. Namun dari lubuk hati terdalamnya dia masih mengharapkan sebuah keselamatan. Pertobatan dari penjahat itu adalah dan respon penerimaan dari Yesus adalah salah satu contoh nyata dari istilah saved by grace atau diselamatkan oleh anugerah semata. Dan jikalau bukan, lalu bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Di dalam perjalanan iman kita pribadi lepas pribadi, mungkin ada 1-2 hal yang menjadi hambatan kita, yang mungkin menghambat kita untuk segera bertobat dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Mungkin perasaan bersalah yang terlalu besar, mungkin perasaan tidak layak, perasaan tidak mampu, atau hal-hal lainnya. Di dalam perjalanan iman pribadi saya, salah satu hal tersulit yang sering membuat saya sulit untuk berdamai dengan diri saya tersendiri adalah perasaan rendah diri. Saya sering menganggap diri saya itu kurang layak, tidak berharga, dan lain-lain. Alasan utamanya adalah karena saya itu merasa diri saya berulang kali jatuh di dalam dosa yang sama, jatuh di dalam kesalahan yang sama, dan akhirnya membuat saya menjadi merasa tidak layak dan tidak berharga. Saya juga merasa tidak layak karena saya itu menyadari bahwa saya adalah tipe orang yang sering sekali menyalahkan Tuhan atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup saya. Berulang kali saya itu menyalahkan Tuhan sehingga timbul perasaan bahwa saya ini sebenarnya tidak layak, saya ini sebenarnya tidak berharga. Mungkin melihat orang-orang lain, rekan-rekan saya yang mungkin memiliki bakat atau kemampuan di atas saya, juga membuat saya merasa tidak berharga. Melihat rekan-rekan yang mungkin hidupnya bahagia, dilengkapi dengan keluarga yang saling support, juga mungkin membuat saya kurang berharga. Bahkan terkadang saya berpikir, mengapa saya yang kurang berharga ini ditempatkan di tengah-tengah mereka yang berharga? Ibaratnya seperti menempatkan sebuah imitasi di tengah-tengah emas murni. Mirip, tapi nggak sama. Lalu pada suatu malam itu, saya menonton sebuah video. Video ini sebenarnya sangat random dan tidak saya expect sama sekali. Karena waktu itu saya sedang menonton video sepak bola, dan video ini tiba-tiba saja muncul sebagai iklan. Iklan yang muncul ini hanya berdurasi 30 detik saja. Namun bagi saya itu sudah cukup untuk membuat saya penasaran dan menonton video full klipnya. Dan setelah saya menonton video ini, saya merasa disadarkan gitu. Sampai saat ini, saya percaya bahwa momen saat saya melihat iklan ini adalah momen yang bisa Tuhan pakai untuk menegur saya. Video ini adalah sebuah video ilustrasi yang akan saya coba ilustrasikan ulang dengan sedikit penyesuaian. Dan oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan ketidakberhargaan diri, ketidaklayakan diri, atau sedang merasa rendah diri,
Atau bagi rekan-rekan yang mungkin suatu saat akan bergumul dengan masalah ini, kiranya ilustrasi ini dapat menguatkan kita. Sebelum saya menceritakan ilustrasinya, saya mungkin akan butuh sedikit bantuan dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merespon. Responnya adalah apabila Bapak Ibu Saudara-saudari setuju, silakan mengangguk, dan tidak setuju, silakan menggeleng. Mudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah uang pecahan 5.000. Apakah kita bisa membeli permen yang harganya 1.000 dengan uang ini? Oke, lalu bagaimana jika saya meremas uang ini? Apakah sekarang uang ini berubah harga menjadi 3.000? Oke, kalau tidak setuju, bagaimana jika uang ini saya remas, lalu uang ini saya injak? Apakah uang ini sudah berubah menjadi 3.000? Oke, kalau masih belum setuju juga, bagaimana jika uang ini saya remas, saya injak, lalu saya buang ke tempat sampah? Di tempat sampah ini, uang ini sudah terkena bungkus makanan, bungkus deterjen, dan benda-benda jorok lainnya. Lalu saya mengambil uang ini, apakah sudah menjadi 3.000? Oke, kalau masih belum juga, bagaimana kalau saya meremas uang ini, menginjaknya, membuang ke tempat sampah, lalu merobeknya menjadi 2? Apakah uang ini sudah berubah menjadi 2.500? 5.000 bagi 2, 2.500 loh Bapak Ibu. Belum juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya baru saja meremas uang ini, menginjak uang ini, membuang ke tempat sampah lalu merobeknya menjadi 2. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ada yang setuju apabila saya mengurangi sedikit pun nilai dari uang ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya tidak peduli seberapa usia kita dan tidak peduli apa latar belakang kita. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya perasaan tidak layak dan perasaan tidak berharga. Namun jikalau uang ini saja yang tidak memiliki kehidupan ini tidak bisa kehilangan harganya, apakah mungkin Allah yang begitu mengasihi kita tidak akan menganggap kita berharga? Atau apakah kita itu merasa tidak berharga karena latar belakang kita yang kelam? Atau karena kita merasa sudah diinjak-injak, disingkirkan, diabaikan, dan dikhianati? Ataukah karena seseorang telah mengambil sesuatu dari kita? Atau mungkin menyakiti kita, mengkhianati kita, dan jauh di dalam lubuk hati kita itu merasa bahwa kita itu tidak bernilai? Bapak Ibu Saudara-saudara, uang itu saja tidak kehilangan nilainya karena seseorang telah menaruh harga kepadanya. Dan oleh sebab itu, meskipun uang itu lecek, uang itu kusut, uang itu kotor, uang itu sobek sekalipun, ia tidak akan kehilangan harganya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya berkata kepada kita semua bahwa kita itu dilahirkan dan diciptakan dengan tujuan tertentu, dan kita akan tetap selalu bernilai meskipun kita mengalami momen yang sulit, mengalami depresi, atau bahkan mungkin ingin menyerah dalam hidup kita. Saya di sini mengatakan bahwa kita itu tetap bernilai, dan apapun yang terjadi, tidak seorang pun dapat mengambil atau mengurangi nilai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap dari kita memang adalah pribadi yang tidak layak, namun bukan berarti kita adalah pribadi yang tidak berharga. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita itu menjadi tidak layak, namun bukan berarti kita itu tidak berharga. Buktinya adalah kematian Kristus di atas kayu salib, yang untuk menebus dan melayakkan kita kembali. Dan semuanya itu dilakukannya bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan menutup renungan pada malam hari ini dengan sebuah ilustrasi. Pertama, katakanlah saya pergi ke rumah Anda dan saya mencuri sepeda Anda. Lalu Anda menangkap saya dan mungkin memukuli saya, dan saya dilaporkan ke polisi dan masuk penjara. Itulah yang disebut dengan keadilan. Saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Lalu yang kedua, saya pergi ke rumah Anda dan saya mencuri sepeda Anda. Anda menangkap saya, tetapi Anda membebaskan saya. Hal inilah yang disebut dengan belas kasihan. Dan skenario yang ketiga adalah, saya pergi ke rumah Anda dan mencuri sepeda Anda. Anda menangkap saya, tetapi Anda tidak hanya membebaskan saya, Anda malah memberi sepeda Anda. Saya mendapatkan apa yang sebenarnya tidak pantas saya dapatkan. Jadi di dalam keadilan, kita mendapatkan apa yang kita pantas dapatkan. Dalam belas kasihan, kita tidak mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Dan di dalam kasih karunia, kita mendapatkan apa yang juga kita tidak pantas kita dapatkan. Anugerah adalah mendapatkan apa yang tidak layak kita terima dari Tuhan. Kita itu tidak layak menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, tetapi Ia memberikannya secara cuma-cuma melalui kematian Kristus. Kita tidak layak pergi ke surga, tetapi kita dilayakkan oleh Kristus. Apa yang begitu luar biasa mengenai kasih karunia adalah kenyataan bahwa kita itu tidak dapat mengusahakan sesuatu untuk memperolehnya. Segala perbuatan kita di dunia tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa kita itu memperoleh keselamatan atau tidak. Apa yang begitu luar biasa mengenai kasih karunia adalah meskipun kita itu tidak mengusahakannya, setiap kita memperoleh kasih karunia yang sama, memperoleh kesempatan untuk diselamatkan yang sama besar.
baik saya, Anda, Paulus, ataupun tokoh-tokoh besar Alkitab lainnya memiliki karunia keselamatan yang sama. Lalu sekarang bagaimana respon kita setelah menerima kasih karunia yang begitu besar ini? Kiranya hal ini menjadi perenungan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada malam hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi firman yang berakar dan bertumbuh dalam hati kami, serta berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya pimpinlah kami agar apa yang kami kerjakan untuk memuliakan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.